Shalom, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari, dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di gedung pelayanan, serta peserta ibadah live streaming di tempat masing-masing. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di gedung gereja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta Jemaat Rantepao hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 yaitu poin nomor 13, laporan hasil verifikasi keuangan panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao per 30 Juni tahun 2024. Yang pertama, saldo awal Juni tahun 2024 sebesar Rp734.544.672. Poin yang kedua, penerimaan bulan Juni tahun 2024 yaitu sebesar Rp863.231.708. Jumlah penerimaan Rp1.602.776.380. Poin yang ketiga, pengeluaran bulan Juni tahun 2024 yaitu sebesar Rp101.911.210. Jadi saldo akhir per 30 Juni tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.500.865.170 dengan keterangan saldo per 30 Juni tahun 2024. Yang pertama, saldo dari 3 bank yaitu BNI, BPR, dan BPD sebesar Rp1.431.915.064, terdiri dari poin pertama, pinjaman dari Bapak JL Parapak sebesar Rp1 miliar. Persembahan dan bunga bank yaitu sebesar Rp431.915.064. Saldo tunai Rp63.950.106. Poin nomor 20, berita kepada PWGT Jemaat Rantepao. Ibadah kasih pulungan sama lele PWGT sekelasis Rantepao dirangkaikan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 pukul 11 WITA di gedung Gereja Jemaat Peniel Salutanga. Poin nomor 21, berita Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ibadah Padang Remaja dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu 18 Agustus tahun 2024 pukul 9 WITA di Sapak Bayo-Bayo. Selanjutnya poin nomor 22, ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Selanjutnya poin nomor 23, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Tokinawa Maelo Palamba dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 dalam ibadah jemaat pukul 9 WITA. Selanjutnya poin nomor 24, kelas katekisasi. Daftar calon anggota kelas katekisasi Jemaat Rantepao tahun 2024-2025 yang telah mendaftar sebanyak 31. Bapak Ibu bisa membaca daftarnya di dalam warta jemaat. Jika ada yang belum mendaftar dan berkasnya belum lengkap, silakan mendaftar dengan membawa surat akte bersama surat baptis di kantor tata usaha Jemaat Rantepao pukul 8 sampai 13.30 WITA di hari kerja. Dan untuk pertemuan pertama akan dilakukan pada awal bulan September tahun 2024. Poin selanjutnya poin nomor 25 dari Komisi 3 Pembinaan Warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan membuka kelas berbuah dalam Kristus di Jemaat Rantepao mulai tanggal 18 Agustus tahun 2024. Bagi warga jemaat yang berminat dan telah menyelesaikan kelas berakar dan bertumbuh dalam Kristus, silakan menghubungi pimpinan kegiatan ini
yakni Penatua Budanita Sudarnianti, nomor HP 081 342 060 709, atau Penatua Prawiro Hartanto, nomor handphone 081 355 357 451. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantai Pao. Selanjutnya tambahan warta dan informasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan datang dari Badan Pendapatan Daerah. Isi berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 801/7 Romawi 2024 tentang pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, maka ditetapkan pemberlakuan insentif PKB dan BBNKB. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Agustus tahun 2024. Manfaatkan program ini, segera datang ke kantor Samsat terdekat. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Samsat Toraja Utara, yaitu di Jalan Budi Utomo nomor 14 Rantai Pao, atau pelayanan Samsat di Mall Pelayanan Publik di Jalan Rantai Kesuk nomor 2, bekas kantor DPRD Torut yang lama. Yang terakhir, informasi yang selengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memerdekakan dari penderitaan karena dosa. Dialah yang telah menganugerahkan kemerdekaan itu, sehingga kita pun beroleh kemenangan. Kemenangan yang diraih semata-mata karena kasih dan anugerahnya. Dialah roti kehidupan, sumber hikmat bagi kita. Dan karena itu kita akan bersama-sama menyambut Dia dalam tuntunan tema beroleh hikmat Tuhan dalam roti hidup. Mari kita berdiri dan kita memuliakannya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Mendengar suaranya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menegaskan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari saudara-saudara dengan penuh kerendahan hati, masing-masing kita mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa dan janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari yang aku sesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Menjalani hidup anugerah Tuhan, firman Tuhan dari Amsal 9 ayat 6 menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Mari kita bermazmur kepada Tuhan dari kitab Mazmur pasal 111. Kita akan baca secara responsoris mulai dari ayat pertama sampai ayat 10. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya.
namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Dan Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai 59. Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 dan Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 59. Ya, setelah firman Tuhan terbentang di depan kita, mari sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji hormat kami patut persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kami. Dalam suasana sukacita merayakan hari kemenangan Kristus, melalui ibadah hari Minggu ini, kami telah bersedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, agar kami mampu memahami apa yang Kau mau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Amsal 9 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup.
dan ikutilah jalan pengertian. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan soraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada dan kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam dan takut Kristus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. 6 ayat 51 sampai ayat yang ke-59. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Amin. Hanya Engkaulah sumber hidup kami.
bersedia untuk mendengarkannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, merdeka. Ya, ini kita masih dalam suasana kemerdekaan. 79 tahun Indonesia merdeka. Kemarin pagi kita beribadah di sini jam 6, 30 orang, sore agak banyak. Karena memang banyak kegiatan perayaan 17 Agustus. Jadi kita bersyukur bangsa dan negara kita telah merdeka 79 tahun lamanya. Kita bersyukur kita yang ada di zaman kemerdekaan sekarang ini. Bahagian firman Tuhan yang kita telah baca diberi satu tema, memperoleh hikmat Tuhan dalam roti hidup. Ungkabuk tui kakinan lan roti katuan. Ya, tema kita pada hari ini dalam pelayanan Gereja Toraja secara menyeluruh, memperoleh hikmat Tuhan dalam roti hidup. Ada dua hal pokok yang diungkapkan di sini. Yang pertama adalah hikmat Tuhan. Yang kedua adalah roti hidup. Ya, roti hidup ini atau makanan ini saya perhatikan dalam khotbah Gereja Toraja 4 minggu berturut-turut ini telah dikhotbahkan tentang makanan jasmania dan makanan rohania, yang tentu kita semua sadar bahwa kedua makanan ini sangat penting. Tapi jauh lebih penting adalah makanan rohania. Tapi tidak boleh kita juga mengabaikan mengenai makanan rohania. Hikmat Tuhan atau hikmat, dalam bahasa Ibrani hikmat ini hokma, artinya bijaksana. Saya lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat artinya kebijaksanaan, kearifan, kesaktian. Dan kalau kita memperhatikan hikmat dalam kehidupan kita manusia, kita boleh katakan ada dua golongan, hikmatnya Tuhan dan hikmatnya manusia. Kalau kita berbicara tentang hikmat Tuhan, jujur kita semua atau sadar kita semua bahwa hikmatnya Tuhan itu sering tidak dijangkau oleh manusia. Karena yang hikmatnya manusia itu adalah suatu kebenaran yang menurut manusia masuk di akal, logis. Tapi hikmatnya Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Contoh, kalau Tuhan Yesus menempuh jalan salib, ini adalah sebuah hikmat Tuhan, atau ini adalah sebuah cara Tuhan, atau ini adalah sebuah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jalan salib. Tapi ternyata bahwa bagi orang Yahudi dan bagi orang Yunani, jalan salib yang dilalui oleh Yesus itu dilihat sebagai sebuah kebodohan. Mengapa mereka melihat jalan salib itu sebagai sebuah kebodohan? Oleh karena pada itu dalam wilayah penjajahan Romawi, salib itu adalah tempatnya orang yang paling terkutuk. Jadi setiap orang yang disalibkan itu memang sudah dinilai orang tidak beres. Setiap orang yang digantung di atas kayu salib adalah sampah masyarakat, orang yang dianggap sangat terkutuk dalam masyarakat. Jadi orang ini harus dibunuh dengan cara disalibkan, dipertontonkan supaya orang banyak melihatnya dan menjadi efek jera bagi masyarakat
dan orang tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh mereka. Itu kebodohan bagi orang Yahudi, itu kebodohan bagi orang Yunani. Tapi bagi Allah itu adalah sebuah hikmat Allah, oleh karena justru melalui jalan salib, Allah mengerjakan karya penyelamatan bagi dunia ini, lalu kemudian manusia menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus karena dikerjakan di atas kayu salib. Dan setelah Yesus menyelesaikannya di atas kayu salib, sudahlah genap. Yesus meninggalkan salib, dikuburkan, turun ke dalam dunia orang mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan kemenangannya. Ya, itulah sebabnya sehingga salib yang dalam gereja Protestan adalah salib yang polos. Tidak ada lagi Yesus di situ tergantung, karena Yesus telah meninggalkan salib itu. Yesus tidak tergantung lagi di kayu salib, karena itu salib yang dipasang sekali lagi dalam gereja Protestan adalah salib yang polos. Pauda bangsa kutiro tuh kita tergantung patupung Yesus jo, ya mungkin dikatakan ya ini hanya alat peraga lah, ya. Tapi yang semestinya itu, salibnya kita itu, Yesus tidak tersalib lagi. Yesus telah meninggalkan kayu salib itu. Dia telah bangkit, kuburan pun dia telah tinggalkan. Dia telah bangkit, dia telah menang. Bahkan dia telah kembali ke surga. Kita tinggal menunggu kedatangannya kembali. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, juga kita berbicara tentang cerita 10 gadis. 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Yang bijaksana itu diizinkan masuk ke dalam perjamuan kawin, sementara 5 yang bodoh itu tidak diizinkan, oleh karena yang bodoh itu tidak mempersiapkan diri dengan baik. Yang bijaksana itu sekalipun jauh malam baru kemudian mempelai laki-laki itu baru kemudian datang, tapi dia siap sedia lalu kemudian diizinkan masuk dalam perjamuan kawin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita semua? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, menjadi sesuatu yang luar biasa karena tersiar di berbagai tempat, membuat nama Yesus semakin terkenal dan dirindukan dan dicari oleh banyak orang. Akibatnya semakin banyak orang mencari Yesus dan mengikut Yesus. Namun lewat peristiwa ini juga semakin jelas kepada banyak orang motivasi-motivasi atau faktor penyebab sehingga orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Ada orang yang memang mengikuti Yesus hanya karena Yesus berkuasa memberikan makanan gratis sekalipun beribu-ribu orang. Ada orang yang mengikuti Yesus oleh karena penyakitnya, tapi setelah disembuhkan oleh Yesus, mereka tidak mengikut lagi Yesus. Ada orang yang buta, matanya itu menjadi melihat. Ada orang yang lumpuh, lalu kemudian dapat berjalan. Singkatnya, Yesus mampu melakukan berbagai hal yang dahsyat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa ini menjadi pintu masuk bagi Yesus untuk berbicara dan menjelaskan tentang roti yang lain, yaitu roti hidup. Kalau selama ini mereka telah makan roti biasa, bahkan nenek moyang mereka dulu dalam perjalanan di padang gurun telah dilayani oleh Tuhan dengan roti yang turun dari surga. Tapi roti yang mereka makan itu, mereka makan, mereka kenyang, lapar lagi, makan lagi. Bahkan sampai pada akhirnya mereka akan mati. Sekarang Tuhan Yesus berbicara tentang roti hidup. Dan roti hidup ini adalah roti yang sangat berbeda dengan roti biasa. Roti hidup ini dikatakan bahwa oleh Yesus bahwa hendaknya dimakan oleh mereka supaya mereka mendapatkan hidup yang kekal.
Bahkan dalam bacaan kita bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan hal itu, bahwa cara memperoleh hikmat dalam roti hidup ialah makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus. Dalam ayat 51 sampai 54. Tentu tidak makan seperti ketika kita makan daging atau makanan lainnya. Seperti dalam bahasa perjamuan kudus dikatakan, ambillah dan makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, makan daging Kristus dan minum darah Kristus artinya kita menerima dan percaya Dia bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah rela mati oleh karena dosa-dosa kita, tapi telah bangkit mengalahkan kuasa kematian. Sehingga kita orang yang percaya kepadanya, sekalipun kita akan menjalani kematian, tapi toh kita akan bangkit menang bersama dengan Kristus. Sekali lagi, kalau Kristus mengatakan, makan dagingku dan minum darahku, tidak boleh kita artikan secara harfiah. Ini rupanya menjadi pengalaman dalam sejarah gereja. Dalam gereja mula-mula, ketika orang melaksanakan perjamuan kudus, lalu kemudian dalam gereja, para imam, pastor atau pendeta mengatakan, ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Rupanya ada orang yang lewat di pinggir gereja, lalu mendengarkan kata-kata seperti itu. Wih, kenapa orang Kristen ini dalam rumah ibadahnya mereka katakan, inilah tubuhku, berarti orang Kristen ini adalah pemakan manusia. Ya. Lalu kemudian itu yang rupanya salah satu penyebab membuat kekristenan pada abad mula-mula tidak disukai atau dibenci oleh banyak orang karena disebarkan orang di luar bahwa orang Kristen ini adalah pemakan manusia. Karena kita dengar dari gerejanya, mereka katakan, lah inilah tubuhku, berarti tubuh manusia. Mereka tidak mendengar lebih lanjut bahwa sesungguhnya itu adalah bahasa simbolik yang mau menunjuk kepada tubuh Kristus yang telah dikorbankan dalam rangka untuk menebus manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak mampu lagi untuk menebus dirinya atau menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya Tuhan yang turun tangan. Bayangkan kalau Tuhan sudah turun tangan. Dia telah menyerahkan dirinya. Dan dia adalah roti hidup yang turun dari sorga, yang adalah dari Tuhan, yang harus kita terima, yang harus kita percaya, yang harus kita ikuti apa yang dia perintahkan kepada kita. Memperoleh hikmat dalam roti hidup, artinya kita beriman kepada Kristus dan menerima firman-Nya yang intinya adalah kasih. Dan dikatakan sendiri dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita tidak punya kasih dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, ya, berarti iman kita itu adalah iman yang mati. Dan itu adalah dosa, itu adalah kebinasaan. Beriman kepada Kristus dan menerima firman-Nya artinya kita tinggal di dalam Dia dan Dia berada di dalam kita. Artinya kita menyatu dengan Dia, kita akrab dengan Dia, kita berhubungan erat dengan Dia dan tidak ada sesuatu apapun yang memisahkan kita. Dan karena itu firman-Nya terus kita baca, kita terus dengarkan, kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada hari ini dengan firman-Nya yang dibentangkan kepada kita, bahwa Dia adalah roti hidup, sudahkah kita menikmati roti hidup ini? Tentu kita sekalian yang hadir dalam ibadah ini, atau yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, inang takana seliumolan katuanta solanasang kumua, salian dio may puang Yesu, tae tu dio na lalan kasalamaran senga. Tu
Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu pada kesempatan ini, kita semua yang hadir dalam ibadah ini, atau yang mengikuti ibadah ini, harus menyadari diri kita, bahwa kita ini adalah orang yang telah ditebus. Kita ini adalah orang yang telah diselamatkan. Kita semua ini, oleh karena cinta kasihnya Tuhan kepada kita, sehingga anaknya yang tunggal, dia rela korbankan, bahkan menjadi roti hidup bagi kita sekalian. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita ke depan, mari kita terus menaruh pengharapan kita kepada dia. Mari kita terus mengandalkan dia dalam kehidupan kita. Sekalipun hidup kita ini tidak pernah luput dari pergumulan atau tidak pernah luput dari masalah, tapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin bahwa dia akan selalu menyertai kita, dia akan selalu menjaga kita. Bahkan firman-Nya sendiri mengatakan bahwa Allah tidak mengizinkan suatu perkara yang melampaui kekuatan kita anak-anaknya. Sehingga sepatutnya lah kalau dia yang kita terus andalkan dalam hidup kita. Sekarang ini juga ada salah seorang anak kita atau cucu kita yang akan menerima meterai baptisan kudus. Dia akan dipersatukan dengan Kristus yang adalah Tuhannya, yang adalah juru selamatnya. Dan tanggung jawab daripada orang tuanya, ayahnya dan ibunya ialah bagaimana mengantar anak itu dengan baik kepada Yesus, menuntun anak itu kepada Yesus supaya dia bertumbuh berkembang dengan baik dalam cinta kasih Kristus. Tidak dapat kita pungkiri Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa banyak orang tua tidak dapat menuntun anaknya dengan baik. Banyak orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan banyak orang tua juga yang dalam kehidupannya kurang peduli dengan anak-anaknya. Tapi saya berpikir kita semua yang hadir dalam ibadah ini adalah orang yang berbahagia karena dianugerahi oleh Tuhan buah hati. Khususnya kepada kedua saudara kekasih yang pada hari ini akan menyerahkan anaknya untuk menerima meterai baptisan kudus. Karena baptisan kudus ini akan menandakan bahwa dia sungguh dipersatukan dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa oleh karena kasih-Nya lah sehingga dia rela berkorban untuk kita sekalian. Dan melalui pengorbanannya, kita menerima pembebasan, kita menerima kemerdekaan, kita menerima keselamatan, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa dengan doa yang Yesus telah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, pengakuan Nisea Konstantinopel sebagai salah satu pengakuan iman gereja. Dan karena kita adalah bahagian dari gereja atau milik Tuhan,
Maka mari kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala semua. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia. Menderita dan dikuburkan, yang Bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. segala benua dan langit penuh. Sidang jemaat Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan berupa persembahan hidup kita, persembahan melalui pundi, dan maupun persembahan melalui natura. Dengan perenungan firman Tuhan dari Mazmur pasal 11 ayat 5 yang mengatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan diiringi pujian, apalah arti ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti
kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ya, di sini ada persembahan natura yang akan kita uangkan bersama. Ya, Bapak Ibu, ada persembahan natura yang akan kita tukar dengan uang. Ini diperuntukkan untuk pengadaan mic gereja. Karena ya mic kita tua-tua mo biasa mau mogok-mogok. Dari baru-baru ya Pak. Ya, Pak tak pakai menomba. Nah, caranya Bapak Ibu angkat tangan saja, Majelis Gereja mengedarkan pundi bagi Bapak Ibu yang angkat tangan. Kita masukkan persembahan kita melalui pundi itu.
Oh, mak dindu kamangsia bersuara. Ya. Kita mulai. Silakan Bapak Ibu. Lagi-lagi. Dini komite lo bisa. Lagi-lagi. Ya. Aku manan tandai tunna. Nah kamu manan tandai pirami pertama. Lagi-lagi. Ya. Manuk londong teh manonian. Lagi-lagi. Pentalun. Ya Bapak yang dapat. Bapak itu di atas. Oh ya mau disangat tuh aku mana tanda ya tunna. Nah enggak sebelah. Bukan. Yang saya lihat Bapak yang di sebelah kiri. Ya maaf ya kalau apa matematangku teh pak kona buat kake. Oke, kurre semangat. Kita ulangi. Terima kasih Pak, dipersembahkan kembali. Tuhan memberkati. Lagi-lagi. Boleh juga dengan suara, boleh dengan tangan saja. Lagi. Ya, ada tangan terangkat. Lagi. Seratus. Boleh angkat tangan, boleh bersuara. Lagi-lagi. Temo. Oh, bayar teman ulondong jadi. Aku angkat tangan. Ya, saya persembahkan kembali juga. Silakan Bapak Ibu. Temo. Oke, yang tak mau angkat tangan, kau tak lelang biasoi. Pira? 100.000. Satu kali. Oh, dia mau ya 2 kali, 3 kali atau ke lelang biasa. 1 kali 100.000, 200, 2 kali 200, 2 kali, 3 kali. Ditorek bang majabok kok dako pata alay. Indiomo. Wah, nah dibagi-bagi maradako kita kami belam pai laku panua. Lelang abang kami dolo. Ya, pira. Pedampi adek teh. Pedampi asam urat. Kolesterol. Darah tinggi. Bisa. Silakan. 100. 100. 1 kali. 100. 200. 3 kali. Ya. Dako pata bagi-bagi tang di belam bay. Indio mo Pak Tula pun tiapo sangan na te. Tanto pedampi duka. Pira? 100 1 kali. 100 2 kali.
100 1 kali, 2 kali. Baby. Oh, mana tema? Taimo. 3 kali. Bani nak to. Oh, bener ke? Hambar kan olah tu piente nak ku papa mati rek mana? Oh, indio mo, waktu lah pasangan, kusang ladan natanya apa lek? Jambu air. 1 kali pira? 50. 50, 1 kali, 2 kali. Oh, 100 doboko. Ya. 100.000. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Indio mau lau, hutan lau, tanya lau, hutan na. Pira. Ya, berapa ini? Oh. Pidu komang sete hutan lau na. 50. Pisan, penduan, pentalun, banito. Oh, dari belakang, ya. Oh, indio mo. Ya. Rabi sa teh, tasang manipao. Pira. 50 pentalun. Penjuang mi bokok do, dako panal. Ya, ta pengkilala itu ta alai dako tu panglelang ta. Yan nata na dikilala itu ko tanyo mo tanggung jawab kita. Kurre semangat lah ko Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Kita mendukung pengadaan alat untuk beribadah memuji Tuhan. Kurre semangat puang pasakiki. Seperti yang sudah disampaikan kepada Senat Jemaat minggu lalu, bahwa pada hari ini akan dilakukan pelayanan baptisan kudus bagi salah seorang anak atau cucu kita, yaitu Kinawa Milo Palamba. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka. Karena mereka juga di bawah kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah. Dalam hal ini, ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada orang tua Kinawa Milo Palamba supaya berdiri. Ya, saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Dan agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Tuhan itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis,
Maka jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Mungkin dikasih mic dulu. Kasih mic. Ya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Tuhan Yesus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan yang sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Tokinawa Maelo Palamba. Aku membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama Allah Anak, dan ke dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kedua orang tua dan keluarga menyerahkan persembahannya atas pelayanan baptisan kudus bagi cucu dan anak kita, mari kita sidang jemaat berdiri dan kedua orang tua ayah dan ibu tetap duduk. Kita mohonkan berkat Tuhan kepada anak kita ini, kita menyanyi kiranya halik dunia.
Ya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat kami patut persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Berita firman-Mu telah diperdengarkan untuk kami sekalian, bahwa sesungguhnya Yesus itulah roti hidup yang memberikan jaminan keselamatan yang pasti bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian pun kami telah kumandangkan, kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk pelayanan baptisan kudus bagi seorang cucu kami, anak kami, yang telah menjadi anak Tuhan, Tokinawa Milo Palamba. Ayah dan ibunya dengan penuh sukacita menyerahkannya menerima meterai baptisan kudus. Kiranya anak cucu kami ini bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Mampukan ayah dan ibu untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, untuk terus membimbing, menuntun ke jalan yang benar, sehingga anak kekasih ini bertumbuh dalam kasih Tuhan dengan sehat dan normal. Bapa kami dalam sorga, semua yang hadir dalam ibadah ini, baik yang hadir dalam ruangan ini, di gedung pelayanan, yang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara live streaming, Engkau menolong memberkati kami semua Tuhan, sebab kami semua adalah anak-anak kesayangan-Mu. Mampukan kami untuk terus menaruh pengharapan hanya kepada-Mu saja. Semua yang telah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu, berkenanlah Engkau menerimanya Tuhan, agar boleh dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk pertumbuhan dan perkembangan jemaat Tuhan, untuk kelebaran firman-Mu di atas muka bumi ini. Pada diri masing-masing kami ada banyak berkat yang Engkau telah berikan. Ajar kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab, sehingga dengan berkat-Mu pada diri kami boleh pakai dengan baik untuk kesejahteraan kami dan untuk melayani sesama kami manusia. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Semua yang hadir dalam ibadah ini, Engkau melihat dan mengenal kami semua, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini dari tempat mereka masing-masing. Oh Tuhan, tuntun peliharakan kami, mampukan kami menjalani kehidupan kami ini dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Mohon Tuhan karuniakan hikmat, karuniakan semangat, kesehatan yang baik, supaya kami boleh melaksanakan tugas pekerjaan kami dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati pelayanan jemaat-Mu sepekan ke depan yang telah direncanakan, biarlah boleh dilangsungkan, karena Tuhan mengaruniakan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kami. Para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, karuniakan semangat bagi mereka. Yakinkan mereka Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka dalam menjalani hari-hari kehidupannya. Engkau selalu menyertai mereka. Engkau terus menjadi gembala yang baik bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara sakit, Oma Dirga Tasinan, Bapak Hosea Karaeng, Bapak Ajon Lande, Oma Nelly, Bapak Octavianus Pasolang, Ibu Kurniati Galalande, Bapak JL Pali, Bapak Daniel Pipang, Bapak Brahyu Tangketasik, Bapak Eliasar, Ibu Limbu Tandek, Ibu Diaken Yukarini Eljeri, anak kekasih Damori Dakka Pongtambing, Ibu Novianti Tondok,
Ibu Penatua Veronica Adriati, Bapak Penatua Rivieson Gadi, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami sungguh percaya Tuhan mengetahuinya. Engkau Tuhan menolong mereka, karuniakan kesembuhan bagi mereka, supaya kembali sehat menjalani kehidupan ini. Ya Bapa dalam sorga, berkati semua anak cucu kami yang masih kecil, supaya bertumbuh dalam kasih sayang-Mu, yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Karuniakan hikmat bagi anak kami, karuniakan semangat juang bagi mereka, sehingga boleh mereka berhasilan hanya karena kemurahan Tuhan. Yang sementara mencari pekerjaan, dimanapun mereka berada, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, supaya boleh meraih keberhasilan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ya Bapa kami dalam sorga, kami juga terus berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau menolong panitia, majelis gereja, semua warga jemaat, para tukang, dan semua yang memberi perhatian, sehingga pada saatnya nanti dapat selesai dengan baik, dan di dalamnya Tuhan yang dipermuliakan. Bapa kami dalam sorga, pekerjaan kami sepekan ke depan Tuhan menolong kami, agar kami boleh melakukannya dengan baik. Demikian pun juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini, dan khususnya pada hari ini 18 Agustus, kekasih kami Dian Novita, Agustinus Lawangan Palili, Agustina Tanga, Agustina Palungan, Aspur Tandi Malik, Alvaro Papayungan Silambi, Kristina Pagirik, Freddy Tandigau, Hana Tandiarang, Gloria Rehuela, Glenn Rantelembang, Paulina Markus Sama Parang, Widya N. Liberty Sumule, Fenri Siapa, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kekasih kami Ibu Penatua Rita Pakan, yang dalam rencana akan ke Jerman dalam minggu ini, sehubungan dengan perkawinan salah seorang kemanakan. Tuhan Engkau menyertai ibu kekasih, baik di darat maupun di udara, supaya boleh tiba di sana dengan selamat, dan rangkaian acara dapat dijalani dengan baik, dan pada saatnya Tuhan pun akan menuntun kembali dengan selamat dan dengan penuh sukacita. Ya Bapa kami dalam sorga, sidang raya PGI yang ke-18 yang akan dilaksanakan di Toraja, berkati panitia, berkati gereja Toraja, masyarakat Seasang Torayan, supaya kami sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya dan boleh menjadi tuan rumah yang baik, dan rangkaian acara itu boleh berlangsung untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati semua lapisan masyarakat, supaya kami tetap dalam dekapan kasih sayang-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan, ini syafaat kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari sidang jemaat kita berdiri. Kita menyanyikan bersama Kasih Tuhan Mengiringmu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.
Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh riang gembira, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu, ditambah-tambahkanlah hikmat bagi kamu dari roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami sampaikan bahwa penguangan natura yang baru saja kita laksanakan tadi berjumlah 2.035.000 rupiah. Tuhan yang dimuliakan dari persembahan Bapak Ibu semua. Mari kita nyanyikan nyanyian syukur, Tuhan pimpin anakmu. Sesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, jangan ku sesat, pegang tanganku erat sampai akhir hidupku. Tuhan pimpinku terus, laku pujiku sembah. Silakan duduk dan bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita pulang dengan sukacita di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.